Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man yasha'u wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna hasbatal hadis kitabullah wa khairul hadis hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa yahrumu mururu bainahu wa bainas sutratihina yusannu lahu daf. Haram melewati di muka orang sholat sejauh sutranya selagi berlaku baginya kesunahan mencegah, sekalipun tidak ada jalan lain untuk lewat bagi selagi orang yang sholat itu tidak mengumpankan dirinya, semisal sholat di jalanan atau di baris depannya masih longgar. Untuk ini bagi yang akan menempati tempat longgar itu boleh menerjang baris-baris sholat sekalipun banyak, sehingga yang longgar itu dapat terpenuhi. Wa kuriha fiha ayya sholati iltifatun. Makruh memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam sholat. Ya, biwajihi bila hajatin, nggak ada hajatnya, nggak ada keperluannya, nggak boleh. Pala dia apa dimain-mainin, diangguk-anggukin, nggak boleh ya. Wakila yahrumu, ada yang berpendapat haram. Ada yang berkata haram. Wakila yahrumu, yang berkata haram. Wahtira lil khabari sahihi. Dan bahkan pendapat ini dipilih sebagai berdasar hadis sahih. Hadisnya bagaimana? Lil khabari sahih la yajalullah muqbilan alal abdi fi musalla. Allah selalu menghadapi hamba di tempat ia sholat. Tuh, ayya birahmatihi waridahu malam yaltaqif mal yaltafit wa izal tafatta a'rada anhu. Artinya dengan limpahan rahmat dan ridhonya selagi tidak memalingkan mukanya. Kalau ia berpaling, Allah pun berpaling darinya. Ya, itu kan kadang-kadang orang yang berdoa tuh ya, ini tangan ini berdoa nih. Balik sono nih. Ya Allah juga berpaling, jadi nggak serius tadi. Kembali kepada bab yang pertama serius. Fala yukrahu li hajatin kama la yukrahu mujarradu lamhil aini. Tidak makruh memalingkan mukanya lantaran suatu keperluan, demikian pula sekedar melirikkan mata. Ya kalau melirik yang ada menornya ya. Oh, cantik dia gitu ya, nggak boleh. Wa nazara nahwi sama'i mimma yulhi kasaubin lahu a'lamun li khabaril Bukhariyu ma balul aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim. Makruh memandang ke langit dan hal yang dapat melengahkan, semisal pakaian bergambar. Berdasar hadis Bukhari, apakah keperluan mereka membelalakan mata ke tempat ke langit di waktu sholat? Dalam hal ini Nabi menyangatkan sehingga bersabda supaya benar-benar mengakhirinya, atau sungguh mata mereka akan tersambar. Nauzubillah. Absarahum. Wa min sama kurihat aidon fi muhattatin au ilaihi au alaihi li'annahu yukhillu bil khusu'i. Dari hadis ini pula makruh memandang pakaian yang bergaris-garis di depannya atau yang dipakai alas, sebab hal itu bisa merusak khusyuknya. Ya, repot ya. Ya. Batik, sholat, depannya batik, batik sutra tuh. Gitu. Iya gitu. Udah meleset tuh. Udah meleset sholat gitu.
Ya, tapi kalau memang semuanya pakai gamis putih-putih nggak ada yang ngomong. Iya. Apalagi yang ada garis-garis terus ada bacaan. Kalau bacaannya bagus, kalau bacaannya ngeledek, belakang. Dibatin terus. Iya, macem-macem. Masih mending makanya. Justru kalau tadi kembali ke hadis yang pertama, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, itu yang sanggup nggak umat tuh. Walaupun di kantor dia bawa gamis, di waktu sholat tutup pakaian kantornya tuh pakai gamis. Bisa nggak menerapkan itu? Kan sulit. Kita juga nih mau kemana bawa gamis. Iya, sampai mau waktu sholat tutup pakaian lagi, kan susah. Kita belum punya prinsip. Ya belum punya prinsip tuh macam Zulkarnain, Tengku, ya Kiai Zulkarnain, prinsip tuh pakai gamis terus, mana-mana. Berat, emang berat. Ini sebab kalau kemarin terus nih, waduh, babnya bab berat. Hah? Berat. Jadi Nabi kan cuman putih yang dipakai sama ke kuning apa krem, ya, sama hijau, ya, hijau sorbannya. Itu berat. Itu mengganggu kekhusyuan sholat. Dari hadis ini pula makruh memandang pakaian yang bergaris-garis di depannya atau yang dipakai ala, sebab hal itu bisa merusak khusyuknya. Makruh meludah baik di dalam maupun di luar sholat ke arah depan wajah, kendati pun orang itu tidak menghadap kiblat karena di luar sholat. Sebagai makna dikemukakan kemutlakannya oleh An-Nawawi, ke samping kanannya bukan samping kiri. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, apabila salah seorang darimu sedang sholat, berarti ia menghadapi Tuhannya yang mulia dan agung, maka benar-benar jangan meludah ke depan atau ke kanan, tetapi bolehlah ke kiri. Jangan meludahnya, jangan yang sebelah kiri, gue orang marah. Gimana? Kaget orang ngapa? Gue ludahin. Kalau dia refleks, ya kalau sendiri maksudnya, kalau lagi sholat sendiri ya, dia nggak nahan ludah ya boleh ke kiri tuh. Tapi ke berjamaah jangan, nahan ludah ditapuk. Wah, gue ludahin. Alhamdulillah. Sini di bawah telapak kaki kiri atau pada kain di sebelah kirinya. Yang terakhir inilah yang paling dibolehkan. Guru kita berpendapat kalau Syekhuna wali ada fi mura'atin maliki yamini duna malikil yasari izharan lisarafal awali. Guru kita berkata agar tidak dapat dengan lebih jauh menghargai malaikat kanan, bukan yang kiri, sebagai menampakkan mulianya yang kanan. Ya pokoknya kalau mau sholat semuanya dipersiapkan yang tenang, yang khusyuk, karena di sebelah kanan kiri kita ada malaikat. Ya, ntar malaikat yang kiri brengsek pun juga. Marah kiri juga. Gue catat tuh gue ludahin, lo sholatnya nggak beres ini. Yang kiri kan gitu, nyatet yang nggak beres. Yang kanan nyatet yang bagus-bagus. Gimana Habib? Walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa ayyamini ijalam yumkinhu an yuta' ti'ar rasahu wa yabsuqa li ilal yamini wala ilal yasari
Apabila hanya di sebelah kirinya terdapat manusia, maka boleh meludah ke sebelah kanan. Jika ternyata tidak mungkin mengangguk-anggukkan kepala, lalu meludah tidak kanan dan tidak pula ke kiri. Gimana? Ya, makanya kalau sholat perlu perhatian yang besar. Semua syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Wa innama yakhrumul bisoku fi masjidin in bakiyah jirmuhu li inits tah laka fi nahwi ma'i matmadatin wa asabah jut'an min ajajaihi duna hawaihi wa ja'mu hurmatihi fi hawaihi ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi. Haram meludah dalam masjid yang sampai menampak, bukan yang bisa lenyap dengan sendirinya seperti air keras, air bekas berkumur. Lagi pula ludah tersebut mengenai bagian masjid, bukan sekedar uapnya saja yang mengenainya. Yang berpendapat bahwa sekalipun uapnya tetap haram adalah jauh. Lagi pula tidak dapat dibelokkan, bukan pula sekedar mengenai debu luaran yang tidak masuk ke dalam masjid. Iyalah, jangan sampai kita di masjid meludah, ya. Nggak boleh. Ya kalau bisa memang seperti itu. Kita bawa satu tangan yang khusus untuk apa? Mengusap ludah. Atau sekarang ada tisu, ya. Kantongin tisu 2-3 lembar di celana, ya. Gitu. Tapi sekarang kan aman, orang nggak bisa meludah. Ya karena kenapa nggak bisa meludah? Karena masker pinter. Orang sholat di masker kan. Goblok. Orang sholat di masker. Masih buka. Masih buka. Iya. Ampun dah. Kan nggak sah syarat sholat ada masker itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tahu tuh nanti yang nanggung dosanya siapa itu? Hah? Iya tahu yang mana itu yang nanggung dosanya? Nyuruh masker. Ya apa satpol PP yang nguber-nguber masker, apa polisi, apa menterinya nggak tahu juga yang menanggung dosa itu. Sholat di masker, di jarak tuh nggak boleh. Ya. Dikatakan tidak haram meludah pada tikar-tikar masjid, tetapi dari segi pengotoran tikar itu maka diharamkan. Bagaimana hal yang telah jelas, ya jangan. Ya. Makanya siap-siap kalau mau sholat. Masalah mulut, nanti pembahasan masalah mulut ini waduh ya, gigi harus bersih, makanya ada siwak. Wajib membuang dengan seketika najis yang berada di dalam masjid. Dan hukumnya fardu ain bagi orang yang mengetahuinya. Wajib tuh ngilangin, sekalipun telah tersedia pegawai gajian kebersihan itu yang langsung ngelihat langsung wajib ngilangin. Bukan nyuruh merbot masjid panggil gitu. Nah, bukan ngelihat ada najis itu langsung tuh orang itu wajib ngilangin, bukan nyari-nyari apa merbotnya. Wah, itu namanya orang konyol. Ya, nggak boleh gitu ya. Wajib seketika orang itu ngelihat ada kotoran, wajib dia harus mutlak menghilangkannya. Nah, ini sebagian kemutlakan hukumnya yang dikemukakan oleh jumhurul ulama. Terus wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tostin wa idkhalu na'lin mutanajisatin lam ya manit talwis wa ramyu nahwi kummalatin fihi maitatan wa qatluha fi ardihi wa in qalla damuha
haram kencing dalam masjid sekalipun diwadahi. Nah ini kalau orang yang enggak ada apa nih, kateter ya? Iya. Karena kan darurat, dia emang lagi sakit. Kan pakai kateter kan? Ya. Dikasih kateter. Kan dikasih apa namanya itu? Iya, apa ya, satu lagi apa bukan itu? Pampers. Pampers sekarang ada macam-macam kan, ada celana ukuran X, ukuran L, ya kan? Ya. Memasukkan sandal bernajis yang tidak lepas dari melumuri, membuang bangkai seekor kutu, termasuk nyamuk di tembok. Ada gitu yang begitu. Terus apa, kelabang suka lewat, atau kecoa gitu kan. Ini kan kecoa kan juga terbang tuh, ya kan. Terus refleks kita tepak pak, nah gitu, dia kan pecah. Terus susahnya, najisnya, ada najisnya tuh, dan membunuhnya tuh. Di dalam masjid sekalipun hanya sedikit berdarah tuh, darah nyamuk tadi, nggak boleh ya. Adapun membuang kutu atau menanamnya hidup-hidup di dalam masjid, menurut Dhahir fatwa An-Nawawi adalah boleh. Tetapi menurut Dhahir pembahasan Al-Jawahir adalah hukumnya haram. Bagaimana hukum yang dijelaskan oleh Ibnu Yunus? Tuh. Ya tuh perbedaan-perbedaan tuh di sini jelas nih ya. Di kitab Fathul Mu'in. Jadi kita harus pinter-pinter nih akal kita. Memandangi wal karamah Syahadul Qadir Jailani Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bismillah wa ridha